saya sih di era pandemi COVID ini, bisnis 3 Networks justru merupakan sebuah timing yang sangat tepat sekali ya. Anda bisa menjalankan bisnis 3 Networks karena di era krisis seperti ini, yang pertama banyak orang yang membutuhkan peluang gitu ya, karena banyak yang di PHK, banyak yang diberhentikan, dirumahkan. Terus yang kedua, kita sudah sangat terbiasa melihat banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia gitu ya, dan sesuai dengan produk asuransi jiwa kita, yaitu uang petawan asuransi jiwa seperti itu, dan sangat cocok sekali di masa pandemi seperti ini. Dan setelah itu, di mana sistem kita juga sudah mampu bersaing di era disruption, yaitu di mana sekarang banyak aturan-aturan yang mengharuskan kita untuk social distancing, dan sekarang kita dituntut untuk online, dan untuk perekrutan nasabah juga kita sudah paperless, dan itu yang akan mempermudah teman-teman dalam merekrut mitra-mitra, agensi partner ataupun nasabah secara online. Dan untuk lisensi AJI pun sejak Mei 2020 sudah online sistem, yang biasanya kita ujian AJI itu di kelas atau di kantor, di kampus, ya sekarang kita bisa lewat handphone saja, dan itu sangat mempermudah dan mempercepat proses kita dalam merekrut agensi partner, sehingga teman-teman juga akan memiliki banyak sekali leader-leader yang akan bersama-sama membangun bisnis 3 Network Anda, sehingga Anda akan memiliki aset yang akan menghasilkan penghasilan pasif ke depannya. Saya rasa sekarang saatnya yang tepat untuk teman-teman berbisnis 3 Networks, karena bisnis ini akan menjadi the next megatrend bisnis. Di samping banyak juga bukti nyata yang sudah ada di bisnis 3 Networks ini yang akan membuat Anda akan sangat mudah sekali dalam menjalankan bisnis 3 Network ini. Jadi tidak ada alasan Anda untuk tidak bergabung di bisnis 3 Networks. Sekaranglah saatnya, dan pastikan Anda menjadi kron-kron agensi berikutnya. Jika alasannya untuk bertahan hidup, ya sah-sah saja Anda menjalankan banyak bisnis konvensional. Namun Anda harus lihat bisnis-bisnis mana yang terdistorsi dengan bisnis 3 Network yang Anda jalankan. Misalnya, Anda berbisnis 3 Network dengan konsep membangun jaringan. Tentunya dalam konsep membangun jaringan ini, Anda sebagai figur otoritas, Anda sebagai contoh, dan Anda akan diikuti oleh downline-downline Anda. Nah, apa jadinya kalau seandainya Anda menjalankan bisnis 3 Network ini, dan Anda diikuti, Anda sebagai leader, diikuti oleh downline-downline Anda juga menjalankan bisnis jaringan yang lain. Yang tentunya itu yang akan membuat jaringan Anda bingung. Ya, beda halnya kalau seandainya Anda menjalankan bisnis konvensional, yang itu berbeda jenis bisnis ya. Yang di presentasi kita sudah jelaskan ada 3 cara dalam membangun aset di bisnis sistem, yaitu yang pertama yaitu konvensional, yang kedua yaitu franchise, yang ketiga personal franchise. Khusus untuk bisnis yang bersifat jaringan, memang agak berbeda dengan bisnis konvensional ya. Kalau Anda berbisnis konvensional, Anda bisa buka banyak bisnis-bisnis konvensional kalau satu bisnis Anda sudah autopilot. Tapi yang namanya bisnis jaringan, di sini Anda sebagai figur otoritas, Anda yang diikuti oleh downline Anda, dan Anda yang akan menjadi pemimpin di bisnis itu, tentunya Anda harus jaga yang namanya integritas. Anda yang selalu nanti di atas panggung yang akan mengatakan fokus, konsisten. Apa yang terjadi kalau seandainya Anda yang pindah ke bisnis jaringan yang lain? Kan nggak lucu ya. Nah, inilah perbedaan antara berbisnis networking dengan berbisnis konvensional. Ya, jadi kalau Anda berbisnis networking, khususnya 3 Networks, ya Anda harus betul-betul ambil satu bisnis saja yang bergerak di bidang networking, yaitu 3 Networks gitu ya. Kalau misalnya Anda menjalankan bisnis networking sampingan atau tambahan bisnis Anda yaitu bisnis konvensional, nah itu sah-sah saja karena sangat berbeda jenisnya gitu ya. Di konvensional jenisnya Anda bisa bergantung pada produk, Anda bisa buat sistem sendiri, tapi kalau di networking Anda sudah mengikuti atau menduplikasi sebuah sistem gitu. Nah, di konvensional buka banyak pun bisa kalau Anda mampu, dan sekali lagi jika Anda belum memiliki keahlian, pengalaman gitu ya, modal yang besar untuk berbisnis konvensional, ya saran saya sih Anda pikirkan dulu untuk membangun bisnis konvensional. Bisnis 3 Network ini sebenarnya hanya untuk bertahan hidup bisa loh teman-teman, karena di bisnis ini teman-teman rekrut elit saja, ya rekrut 5 orang saja teman-teman sudah bisa mendapatkan bonus elit. Dan di sini teman-teman sudah mendapatkan income 1 juta, dan itu diduplikasikan. Saya yakin teman-teman pasti akan mendapatkan income hampir 5 juta lah dalam waktu 2 bulan 3 bulan. Ya, kalau memang teman-teman fokus dan serius jalankan bisnis 3 Network ini. Kalau memang kerja double elite sudah bisa dapat income 2 juta. Dan dengan 2 juta itu teman-teman bisa gunakan untuk berproses lagi untuk membangun aset Anda lebih besar lagi, apalagi sudah didukung atau disupport oleh support system yang tentunya yang akan membantu mempercepat dan mempermudah Anda dalam menjalankan bisnis 3 Network ini.
Ya, saya yakin kalau misalnya Anda sudah memiliki impian dan alasan yang kuat untuk membangun aset di divisi ini, saya yakin Anda tidak akan ada alasan lain untuk tidak fokus pada bisnis 3 Networks, karena di sini memberikan banyak hal besar yang bisa Anda dapatkan dari bisnis ini, dan impian-impian Anda sedang menunggu di depan. Saran saya, Anda bisa fokus 1 tahun pertama ini, Anda pasti bisa mendapatkan income rata-rata 30 juta rupiah per bulan. Nah, dengan 30 juta rupiah per bulan, maka cukup untuk hidup di masa pandemi COVID ini. Oke, bagaimana strateginya agar jaringan Anda tetap revive ya di masa pandemi COVID seperti ini? Ya tentunya yang pertama Anda dulu yang harus menjadi contohnya pada tim Anda, bahwa Anda tetap bersemangat, bahwa Anda tetap fokus di bisnis 3 Networks dengan memperlihatkan aktiviti-aktiviti Anda, lakukan hal dasar yaitu 5 langkah sukses, dan Anda hanya berfokus pada mencari orang yang tepat gitu ya, dan bekerja pada orang yang tepat. Jadi kalau Anda tidak berhenti saja jalankan bisnis ini, tentunya pasti Anda akan menemukan orang-orang yang tepat di jaringan Anda. Dan berikutnya, karena sekarang sudah ada fasilitas Zoom meeting, sudah ada fasilitas edukasi online, ya, manfaatkan betul edukasi online dan Zoom meeting yang diselenggarakan oleh support system dan yang diselenggarakan oleh tim leader Anda, karena kecepatan duplikasi berbanding lurus dengan kecepatan edukasi. Jadi Anda harus betul-betul mempromosikan, betul-betul mengidentifikasi pertemuan-pertemuan dan leader Anda yang aktif di bisnis ini, sehingga Anda juga akan memiliki power dalam membangun visi dari mitra-mitra Anda tentunya, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah jangan pernah berhenti bermain angka, karena bisnis ini adalah bisnis game of number. Jangan hanya tergantung pada 1-2 leader, jangan gantungkan impian Anda pada 1-2 orang downline Anda, tapi Anda harus tetap menggali kedalaman data nama downline Anda, mencari calon-calon leader, calon-calon basis, yang tentunya nanti ketika sudah ketemu Anda uji dengan sistem, dan ketika sudah diuji dengan sistem, di sanalah Anda akan tahu bahwa orang-orang yang Anda temukan apakah orang yang tepat atau bibit unggul atau bukan. Nah, di sini kan rumusnya kita hanya menemukan 21 orang yang tepat saja atau the big 21. 7 orang basis di masing-masing jalur, dan di sana Anda tinggal duplikasikan saja menjadi seorang bros, Anda sudah bisa menjadi seorang Corona MC. Dan itu adalah hal yang sangat sederhana dan sangat mudah sekali, hanya membutuhkan konsistensi dan tekad yang kuat saja. Karena saya yakin menemukan the big 21 atau 21 orang di jaringan Anda, orang-orang yang tepat yang menjadi leader nantinya, sangat mungkin terjadi di bisnis 3 Network, asalkan Anda terus fokus dan konsisten jalankan bisnis ini, pantang menyerah, karena Indonesia memiliki 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Ketemu 21 orang saya rasa sangat mungkin sekali kalau Anda tidak menyerah. Wow.